Kisah ini dibuat berdasarkan kejadian sesungguhnya, seperti yang diceritakan kawan saya. Saya adalah orang berdosa dan merasa paling berdosa pada saat kehidupan lama saya, sampai-sampai saya harus masuk penjara karenanya. Namun, Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Saya mengenal Tuhan justru pada saat di dalam penjara. Ajaibnya lagi, pikir saya, tidak ada yang menginjili, karena waktu diinjili oleh hamba Tuhan waktu itu, respon saya tidak hanya menolak, malah selalu menghinanya. Sesungguhnya hal ini membuktikan firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 10-11 telah terjadi dalam diri saya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Pagi itu, ketika saya iseng sedang duduk di samping pintu masuk gereja di lapas, saya mendengar orang sedang mempersiapkan lagu pujian untuk ibadah pagi itu. Waktu saya mendengar lagu itu dinyanyikan, tiba-tiba saya merasakan ada getaran yang luar biasa, bercampur sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan meliputi hati saya, sehingga akhirnya saya memberanikan diri masuk dan minta dicatatkan syair lagunya. Sejak saat itulah, setiap hari saya keranjingan datang ke gereja, dan setiap saya ikut menyanyikan pujian, hati saya hancur dan sering menangis karenanya. Sejak saat itu pula, saya mulai rajin membaca Alkitab. Ada rasa haus dan lapar, serta kemauan kuat untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena itulah, kitab Kejadian sampai Wahyu saya selesaikan dalam 5 bulan untuk kembali mengulangnya. Banyak cara Tuhan memanggil hamba-Nya, seperti yang telah saya alami. Pengalaman pertobatan saya bukan karena berita Injil langsung atau mujizat, melainkan hanya melalui lagu pujian. Ini membuktikan bahwa pertobatan saya hanya karena kasih karunia dan anugerah-Nya semata-mata, dan bukan hasil usaha manusia seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan, setelah melalui perjalanan rohani yang panjang, akhirnya saya memutuskan untuk memberikan hidup saya sepenuh waktu bagi pekerjaan Tuhan.